wabarakatuh. Saya Rosmalia Dewi, mahasiswa Universitas Pordeko kelas 1A Keperawatan dengan NIM 2214201042 dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 1. Sistem persarapan, 2. Sistem endokrin, 3. Sistem reproduksi, 4. Sistem perkemihan, 5. Sistem respirasi, 6. Sistem muskuloskeletal, 7. Sistem integumen, 8. Sistem kardiovaskular, 9. Sistem hematologi, 10. Sistem pencernaan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang sistem persarapan, yaitu bagian otak dan fungsinya. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. 1. Otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Lobus frontal atau bagian depan, yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. B. Lobus parietal atau atas, yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. C. Lobus temporal atau samping, yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. D. Lobus occipital atau belakang, berfungsi mengendalikan penglihatan. Seperti inilah gambar otak besar. 2. Otak kecil atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Seperti inilah gambar otak kecil. Selanjutnya yaitu di dalam otak ada saraf kranial. Saraf kranial adalah 12 saraf yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda untuk indera atau gerakan. 1. Saraf kranial olfaktori. Saraf olfaktori adalah saraf penciuman yang mengirimkan informasi sistem sensorik ke otak mengenai aroma di sekitar kita. 2. Saraf kranial optik. Saraf ini berkaitan dengan penglihatan. Pada anatomi mata, saraf ini dapat mendeteksi cahaya, warna, bentuk. 3. Saraf kranial okulomotor. Saraf okulomotor pada kranial memiliki 2 fungsi motorik, yaitu mengontrol cara kerja otot dan respon pupil. 4. Saraf kranial troklear. Saraf troklear pada kranial berfungsi mengontrol otot oblik superior. 5. Saraf kranial trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan berperan pada 2 fungsi motorik maupun sensorik. 6. Saraf kranial abdusen. Fungsinya adalah untuk membantu gerakan mata seperti melotot atau melirik. 7. Saraf kranial facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf facialis atau wajah juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. 8. Saraf kranial vestibulococlear. Saraf vestibulococlear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan tubuh. 9. Saraf kranial glossopharyngeal. Pada fungsi sensorik, saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. 10. Saraf kranial vagus. Saraf vagus memiliki peran dalam mengontrol fungsi vital, seperti sistem pernapasan, mengendalikan fungsi jantung, dan sistem pencernaan. 11. Saraf kranial aksesorius. Saraf aksesorius berfungsi untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. 12. Saraf kranial hipoglossus, yang berperan sebagai sistem motorik. Seperti inilah gambar 12 saraf kranial. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Seperti ini gambar sistem endokrin. Hormon-hormon yang dihasilkan sistem endokrin yaitu 1. Hipotalamus,
berfungsi mengontrol suhu tubuh, rasa haus, serta lapar. 2. Kelenjar tiroid, diistilahkan dengan kelenjar gondok, berfungsi untuk memproduksi hormon yang penting untuk kesehatan metabolisme tubuh. 3. Kelenjar pankreas, diistilahkan dengan pulau-pulau Langerhans, berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. 4. Kelenjar gonad, diistilahkan dengan kelenjar reproduksi, berfungsi menghasilkan hormon seks. 5. Kelenjar hipofisis, diistilahkan dengan pituitari, berfungsi memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi. 6. Kelenjar paratiroid, diistilahkan dengan kelenjar anak gondok, berfungsi memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. 7. Kelenjar timus, diistilahkan dengan kacangan, berfungsi memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit. 8. Kelenjar adrenal, diistilahkan dengan kelenjar anak ginjal, berfungsi memproduksi berbagai jenis hormon. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi wanita terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ-organ yang terdapat dalam organ reproduksi wanita bagian dalam yaitu 1. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. 2. Ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus berkembangnya sebelum dibuahi. 3. Uterus. Uterus berfungsi memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. 4. Kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. 5. Vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi dan tempat keluarnya darah menstruasi. 6. Anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. 7. Rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Seperti inilah gambar organ reproduksi wanita bagian dalam. Selanjutnya, organ reproduksi wanita bagian luar. Organ-organ yang terdapat dalam organ reproduksi wanita bagian luar yaitu 1. Labia mayora. Labia mayora atau bibir vagina berfungsi melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. 2. Labia minora. Labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra. 3. Klitoris. Klitoris berfungsi untuk memberikan kenikmatan seksual. 4. Lubang vagina. Lubang vagina berfungsi jalan lahir bagian lunak dan mengalirkan lendir dan darah menstruasi. 5. Uretra. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. 6. Selaput darah. Selaput darah berfungsi sebagai selaput atau lapisan untuk melindungi bukaan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. 7. Serviks. Serviks berfungsi sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju vagina. Seperti ini gambar organ reproduksi wanita bagian luar. 2. Sistem reproduksi pria. Organ-organ yang terdapat dalam organ reproduksi pria yaitu A. Kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. B. Sepasang kandung kemih berfungsi menghasilkan cairan yang membentuk air mani. C. Vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. D. Kelenjar fosfat. Kelenjar fosfat berfungsi sebagai sumber nutrisi atau pelindung sperma. E. Uretra. Uretra berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. F. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran keluarnya air mani. G. Testis. Testis berfungsi memproduksi sperma. H. Epididymis. Epididymis berfungsi mengangkut sperma dan pematangan sperma. I. Peroskim. Peroskim berfungsi mengeluarkan air seni atau air mani. J. Glans penis. Berfungsi tempat keluarnya urin dan air mani. K. Ureter. Ureter berfungsi mengalirkan urin
dari ginjal ke kandung kemih. Seperti inilah gambar organ reproduksi pria. Selanjutnya materi yang keempat, anatomi sistem perkemihan atau sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, uretra. Ginjal terletak di bagian belakang kapum abdominalis, di belakang teritorium, pada kedua sisi vertebrata lumbalis, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Struktur ginjal. A. Lapisan luar atau korteks kulit ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua kurang lebih 1 juta nefron. B. Perirenal adalah jaringan adipase yang terbungkus fascia ginjal yang membantu organ tetap pada posisinya. C. Kapsul fibrosa adalah membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal dan dapat dengan mudah lepas. Nefron-nefron yang terdiri dari A. Glomerulus, B. Tubulus proximal, C. Lengkung Halley, D. Tubulus distal, E. Tubulus collectivus. Fungsi ginjal. A. Pengeluaran zat sisa organik, B. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting, C. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, D. Pengaturan produksi sel darah merah, E. Pengaturan tekanan darah ureter. Pengaturan tekanan darah ureter. Ureter adalah saluran fibromuskular yang mengalir urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak di dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat, 2. Lapisan tengah lapisan otot polos, 3. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Vesika urinaria. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet yang terletak di belakang sintesis pubis. Di dalam rongga panggul, vesika urinaria terdiri dari A. Fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah bagian terpisah dari rektum oleh petium rectovesikal yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens. B. Corpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. C. Vertex adalah bagian yang runcing ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Struktur vesika urinaria. 1. Dinding vesika urinaria terdiri dari A. Lapisan luar, B. Tunica muscularis atau lapisan otot, C. Tunica submucosa atau lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah mukosa, D. Lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam uretra. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang terpangkal dalam kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih dari kandung kemih ke luar tubuh. Uretra pria. Lapisan uretra pria terdiri dari A. Lapisan mukosa atau lapisan paling dalam, B. Lapisan submukosa. Uretra pada pria terdiri dari A. Uretra prostatia panjangnya 3 cm, B. Uretra membranosa adalah bagian yang terpendek 1-2 cm, C. Uretra cavernosa yang terpanjang. Uretra wanita. Lapisan uretra wanita terdiri dari A. Tunica muscularis atau lapisan sebelah luar, B. Lapisan spongeosa, C. Lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris atau vagina dan uretra diisi hanya fungsi sebagian saluran ekskresi. Selanjutnya materi yang kelima yaitu sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Alur respirasi. 1. Rongga hidung. Fungsinya sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga menjaga kelembapan suhu tekanan udara. 2. Paring. Paring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas. Fungsi paring yaitu menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju trakea. 3. Epiglotis adalah kutub yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. 4. Laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju trakea.
Fungsi untuk melindungi saluran pernapasan dan mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. 5. Trakea. Trakea atau batang tenggorok adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar, berfungsi untuk menyalurkan udara menuju paru-paru. 6. Bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru. Fungsinya untuk mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus menyalurkan dari paru-paru. 7. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang berfungsi mengalirkan udara ke alveoli. Fungsinya mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika bernapas. 8. Alveolus. Berada di dalam paru-paru berupa kantong kecil, berfungsi sebagai tempat pertukarannya oksigen CO2 di paru-paru. Selanjutnya materi yang keenam yaitu muskuloskeletal. Skeletal atau rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Pembagian skeletal. Rangka axial atau kerangka sumbu terdiri atas kepala dan badan dan terdiri dari bagian kepala atau kranium terdiri dari 1. Tulang wajah, 2. Tulang dada atau sternum, 3. Tulang rusuk atau costae, 4. Tulang gelang bahu atau humerun, 5. Tulang gelang panggul atau pelvis, 6. Tulang belakang vertebrae. Alat gerak bagian atas atau ekstremitas superior. 1. Tulang balikat atau scapula, 2. Tulang selangka atau clavikula, 3. Tulang lengan atas atau humerus, 4. Tulang hasata atau ulna, 5. Tulang lengan bawah atau radius, 6. Tulang pangkal tangan atau karpal, 7. Tulang telapak tangan atau metakarpal, 8. Tulang jari tangan atau phalanges. Alat gerak bagian bawah atau ekstremitas inferior. 1. 2. Tulang paha atau femur, 2. Tulang kering atau tibia, 3. 2. Tulang betis atau fibula, 4. 2. Tulang tumit atau calcaneus, 5. 2. Tulang tempurung lutut atau patella, 6. 2 kali 7 tulang pergelangan kaki atau tarsal, 7. 2 kali 5 tulang telapak kaki atau metatarsal, 8. 2 kali 5 tulang jari kaki atau phalanges pedis, 9. 2 kali 14 ruas tulang jari kaki atau digiti phalanges pedis. Muskulas atau otot. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jenis jaringan primer atau utama, terutama terdiri dari sel-sel yang khusus untuk berkontraksi. Ciri-ciri otot. 1. Kontraksi, menegang. 2. Ekstabilitas, merespon dengan kuat. 3. Ekstabilitas, merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. 3. Ekstensibilitas, mampu menegang melebihi otot saat rileks. 4. Elastisitas, dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Jenis otot. 1. Otot rangka merupakan bagian terbesar di tubuh kita yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita. Fungsi otot rangka menghasilkan otot pada tempat otot itu melekat, mempertahankan postur dan posisi tubuh terhadap gaya gravitasi, menjaga panas tubuh agar suhu tubuh tetap normal, mengatur gerak pada tulang dan sebagai alat gerak aktif. Ciri otot rangka: bercorak lintang, terdapat rangka tubuh, bekerja sesuai kesadaran atau volunteer. Otot polos. Sebagian besar sel otot polos ditemukan di dinding saluran dan organ berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba yang terdapat pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Fungsi otot rangka: 1. Membantu dalam pencernaan makanan dan juga memaksa makanan dari suatu organ ke organ yang lain dalam sistem pencernaan. 2. Mengatur kontraksi dari organ pencernaan, pernapasan, reproduksi, serta organ-organ lainnya kecuali jantung. Ciri otot polos: berbentuk gelondong, mempunyai inti sel, tidak mempunyai garis melintang. Otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Secara struktural dan fungsional memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polos unit.
tunggal seperti otot rangka yang fungsinya untuk memompa darah ke pembuluh darah untuk sirkulasi ke seluruh tubuh. Fungsi otot jantung. 1. Mengatur fungsi jantung. 2. Memompa darah keluar dari serambi dan bilik ke pembuluh darah dari kiri atau tubuh sistematik dan kanan atau paru-paru. 3. Memeras darah keluar dari jantung untuk pasokan ke paru-paru atau bagian tubuh lainnya. 4. Menyimpan energi dalam bentuk kreatin fosfat. Ciri otot jantung. 1. Berbentuk memanjang. 2. Mempunyai inti sel atau tengah. 3. Terdapat garis melintang gelap dan terang. Tulang rusuk. 1. Leher atau cervical nerves. 2. Thoracic nerves. 3. Lumbal nerves. 4. Lumbal. 5. Sacral. 6. Coccygeus. Jaringan penyambung. 1. Sendi. Sendi atau artikulasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang untuk memudahkan terjadinya gerakan. 2. Ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan satu tulang yang lain. 3. Tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi yang menghubungkan otot dengan tulang. Sistem muskuloskeletal manusia. 1. Otot sternocleidomastoid adalah salah satu otot leher terbesar dan yang paling dekat dengan kulit. 2. Otot pectoralis major adalah otot tebal yang berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada yang berfungsi untuk membantu gerakan aduksi. 3. Otot biceps adalah otot besar berkepala 2 karena berorigo pada 2 tempat yang berbeda terletak di sepanjang lengan atas. 4. Otot brachioradialis adalah otot dengan pola nyeri trigger point dari siku dan ke arah atas pergelangan tangan. 5. Otot eksternal oblique atau otot miring eksternal perut atau miring eksterior berfungsi untuk menarik dada ke bawah dan menekan rongga perut. 6. Otot rectus abdominis adalah otot dinding perut bagian tengah yang berfungsi untuk menggerakkan dinding perut. 7. Otot rectus femoris terdapat di bagian paha depan yang berfungsi untuk sebagai fleksi dan ekstensi lutut. 8. Otot sartorius adalah otot terpanjang di tubuh manusia yang berfungsi untuk menggerakkan sendi pinggul dan sendi lutut tetapi semua aksinya lemah. 9. Otot quadriceps atau sendi lutut yang berfungsi stabilisasi aktif sendi lutut. 10. Otot extensor digitorum longus adalah otot pennate yang terletak di bagian lateral depan kaki yang berbentuk daru dari perpaduan 2. 11. Otot tibialis anterior adalah otot pada manusia yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki saat menyentuh tanah saat berjalan. Bones. 1. Maksila atau tulang rahang atas adalah tulang rahang atas tetap yang berbentuk dari perpaduan 2 tulang rahang atas. 2. Mandible atau tulang rahang bawah adalah tulang wajah terbesar yang terkuat yang berfungsi untuk menahan kumpulan gigi bawah. 3. Clavicula atau tulang selangka adalah tulang ramping yang berfungsi sebagai penopang antara tulang belikat. 4. Humerus atau tulang lengan atas adalah tulang panjang pada lengan yang terletak di antara bahu dan siku. 5. Ribs atau tulang rusuk adalah tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk yang melindungi dada. 6. Sternum atau tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada berbentuk pipih. 7. Radius atau tulang pengumpil adalah tulang lengan bawah yang menyambung bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. 8. Ulna atau tulang hasta adalah tulang panjang di bagian media lengan bawah. 9. Pelvis atau panggul adalah daerah tubuh bagian bawah yang berada di abdomen dan paha.
10. Femur atau tulang paha adalah bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat di tubuh manusia. 11. Patella atau tulang tempurung lutut atau tulang tempurung lutut atau tulang lutut adalah tulang berbentuk segitiga yang tebal dan bersendi dengan tulang paha yang berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. 12. Tibia atau tulang kering adalah tulang yang kuat berada di bawah lutut yang berfungsi sebagai penyambung lengan. 13. Fibula atau tulang betis adalah yang terletak di bagian belakang tulang kering pada tungkai bawah, tepatnya di bagian betis. Seperti inilah gambar. Selanjutnya materi yang ketujuh, sistem integumen atau kulit, struktur anatomi integumen. 1. Epidermis. Salah satu lapisan anatomi kulit adalah epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Perlu diketahui bahwa manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati tiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Disinilah fungsi epidermis bekerja. Adapun fungsi kulit epidermis yang utama adalah 1. Membentuk sel-sel kulit baru, 2. Memberi warna pada kulit, 3. Melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 sublapisan kulit, yaitu 1. Stratum corneum, lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. 2. Stratum lucidum, lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. 3. Stratum granulosum, tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. 4. Stratum spinosum, keratinosit yang terbentuk akan berikatan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. 5. Stratum germinativum atau stratum basal, tempat produksi keratinosit yang utama. Sel melanosit, sel yang memproduksi melanin alias pigmen memberi warna kulit. Semakin banyak melanin yang diproduksi, maka warna kulit manusia akan semakin gelap. Sel Langerhans, sel yang berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit. Sel Merkel, sel yang berfungsi sebagai salah satu reseptor kulit. 2. Dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea atau folikel rambut hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Berbagai fungsi kulit dermis adalah sebagai berikut. 1. Merasakan sakit dan sentuhan. 2. Memproduksi keringat dan minyak. 3. Menumbuhkan rambut. 4. Mengalirkan darah yang menutrisi kulit. 5. Melawan infeksi. 3. Hipodermis atau lapisan subkutan. Anatomi kulit berikutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan atau lapisan subkutis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. 4. Folikel. 4. Folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. 5. Kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. 6. Kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Terdapat 2 jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin yakni kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Kelenjar ekrin menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Sebagian besar terdiri dari air dan natrium klorida. Kelenjar keringat ini bisa ditemukan di dahi serta telapak tangan dan kaki. Kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin yakni kelenjar keringat yang lebih besar. Umumnya dapat ditemukan pada area tubuh yang terdapat
poliket rambut, seperti area ketiak dan kemaluan. Kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairan yang berbau. 7. Pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel membentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Selanjutnya materi yang ke-8, sistem kardiovaskular, anatomi jantung dan sistem peredaran darah. Ruang jantung. Jantung adalah organ muskular atau berotot pada rongga toraks yang memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh. Organ ini terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung juga terbagi menjadi 2 bagian, jantung kanan dan kiri. Masing-masing bagian memiliki 1 atrium dan 1 ventrikel. Jantung dan pembuluh darah membentuk sistem organ, yaitu sistem kardiovaskular. Atrium kanan menerima darah deoksigenasi atau miskin oksigen dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah tersebut ke truncus pulmonalis yang mengarah ke paru. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen atau teroksigenasi dari paru melalui vena pulmoner dan memompa darah melalui ventrikel kiri. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan kemudian memompa darah dari aorta. Jantung kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistemik dan kembali ke atrium kanan. Atrium dan ventrikel terpisah oleh sebuah katup. Katup ini disebut sebagai katup atrioventrikular. Trikuspid merupakan nama katup pada sisi kanan jantung. Katup ini terdiri dari 3 daun katup. Mitral merupakan nama katup pada sisi kiri jantung. Katup mitral terdiri dari 2 daun katup. Katup seminular adalah katup pemisah antara ventrikel dan arteri. Terdapat 2 katup seminular, yaitu katup pulmonal pada sisi kanan jantung, katup aorta pada sisi kiri jantung. Pada anatomi sistem kardiovaskular, terdapat lapisan yang melindungi jantung. Lapisan ini adalah perikardium. Perikardium adalah kantong jaringan ikat fibrosa yang menyelubungi jantung serta pembuluh darah besar. Lapisan melindungi jantung ini terdiri dari 3 lapisan. Fibrosa adalah lapisan paling luar. Lapisan ini keras dan kaku. 2 serosa terdiri dari lapisan luar dan dalam, yaitu lapisan parietal dan lapisan visceral. Keduanya terbentuk dari jaringan mesotelium. Parietal adalah nama lapisan yang menempel pada lapisan fibrosa. Visceral adalah nama lapisan melekat pada miokardium atau otot jantung. Epikardium adalah nama lain untuk lapisan visceral. Kavitas perikardial terbentuk antara kedua lapisan serosa dan mengandung sedikit cairan perikardium. Cairan ini berperan sebagai pelumas perikardium untuk mengurangi friksi. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan. Lapisan tersebut adalah tunika. Intima terdiri dari endotel dan lamina elastica interna. Media terdiri dari otot polos dengan serabut elastis. Lapisan ini berperan dalam vasokonstriksi dan pembuluh darah. Adventitia tersusun atas jaringan ikat yang mengandung kolagen dan serat elastin. Lapisan ini membantu melekatkan pembuluh darah ke struktur terdekat. Selanjutnya materi yang ke-9, yaitu sistem hematologi komponen darah dan fungsinya. 1. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah dibandingkan kedua komposisi sel darah lainnya, yaitu leukosit dan trombosit. Warna darah yang merah pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin, protein yang bertugas mengikat oksigen dalam darah. Eritrosit berbentuk bulat dilengkapi dengan cekungan atau bikonkap di bagian tengahnya. Tidak seperti sel lainnya, sel darah merah lebih mudah berubah bentuk untuk menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Berikut kadar normal sel darah merah yang dapat dideteksi dengan tes darah lengkap. Lelaki 4,32 sampai 5,72 juta sel per mikroliter darah. Perempuan 3,90 sampai 5,03 juta sel per kiloliter darah. Sementara itu kadar normal
hemoglobin, dan hematokrit normal adalah hemoglobin sebesar 132 sampai 166 gram liter. Selanjutnya materi yang ke-10, sistem pencernaan, anatomi dan fungsi organ pencernaan. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam paring dan kerongkongan. Air liur memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. 2. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan menerima makanan dari mulut saat seseorang menelan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan ke lambung. 3. Lambung. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Enzim-enzim tersebut nantinya akan melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. 4. Usus halus. Organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Perlu diketahui bahwa usus kecil merupakan tabung otot panjang 22 kaki, di mana organ ini berfungsi untuk memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Proses pencernaan di dalam usus halus, kelenjar dinding usus halus, mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu pemecahan karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap zat-zat gizi hasil proses pencernaan. 6. Usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Perlu diketahui bahwa usus besar adalah tabung otot sepanjang 6 kaki yang menghubungkan usus kecil ke rektum. 7. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Ini adalah saluran sepanjang 2 inci yang terdiri dari otot-otot besar, panggul, dan 2 sphincter anal, internal dan eksternal. Lapisan anus bagian atas mampu mendeteksi isi rektal. Ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui apakah isi cairan gas sisa padat.